Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Dwi Puspita, mahasiswi Politeknik Negeri Cilacap, Prodi D4 Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan dari kelas TPPL 1C dengan NPM 190207055. Penayangan video ini dalam rangka memenuhi tugas ulangan akhir semester 2 mata kuliah Praktikum Kimia Fisika dengan dosen pengampu Pak Dodi Satriawan, Sarjana Teknik Master of Engineering. Tugas yang diberikan yaitu mereview jurnal berjudul Modifikasi sebuah prototipe kalorimeter bahan bakar atau bom kalorimetri untuk meningkatkan akurasi pengukuran nilai kalor bahan bakar cair. Jurnal ini ditulis oleh Bambang Herlambang Juhana, Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Poin-poinnya akan dibahas yaitu pendahuluan, percobaan, hasil percobaan dan analisa, dan yang terakhir kesimpulan. Abstrak. Permasalahan utama dalam menggunakan kalorimeter bahan bakar adalah terjadinya aliran panas hasil pembakaran yang keluar dari kalorimeter akibat isolator panas yang buruk. Hal ini akan berdampak pada hasil pengukuran nilai kalor pembakaran suatu bahan bakar cair menjadi tidak akurat. Untuk mengatasi hal ini, maka dalam penelitian ini dilakukan upaya optimalisasi untuk memperkecil nilai kalor hasil pembakaran yang keluar dari kalorimeter. Optimalisasi ini meliputi penggunaan bahan isolator panas, modifikasi konstruksi, dan pemilihan alat ukur. Hasil pengujian menunjukkan adanya peningkatan daya isolasi panas hasil pembakaran dan pembacaan temperatur menjadi lebih mudah. Hasil pencatatan temperatur menunjukkan adanya penurunan kecepatan pendinginan dari 0,052 derajat Celcius per menit menjadi 0,043 derajat Celcius per menit. Pendahuluan. Bom kalorimeter adalah alat ukur nilai kalor pembakaran suatu bahan bakar cair. Akurasi nilai pembakaran sangat ditentukan oleh hasil pengamatan suhu air di dalam kalorimeter sebelum dan sesudah pembakaran. Kesalahan hasil pengamatan suhu berasal dari kesalahan operator, alat ukur temperatur, dan kesalahan internal kalorimeter. Faktor utama yang menimbulkan kesalahan internal kalorimeter adalah faktor kecepatan pendinginan kalorimeter. Semakin tinggi kecepatan pendinginan, maka semakin besar radiasi panas dari kalorimeter ke udara sekeliling. Maka semakin besar kesalahan pengamatan suhu sehingga akurasi hasil pengukurannya semakin rendah. Penurunan kecepatan pendinginan memerlukan peningkatan kualitas isolator panas kalorimeter. Dalam penelitian untuk mengatasi faktor kesalahan internal kalorimeter yang diakibatkan oleh kekeliruan dalam perancangan kalorimeter, pengembangan yang dilakukan dalam penelitian ini meliputi pemilihan isolator panas, perbaikan konstruksi, dan pemilihan alat ukur temperatur air dalam kalorimeter. Untuk mengetahui kualitas pengembangan tersebut, maka dilakukan pengujian. Hal yang dievaluasi adalah kecepatan pendinginan. Sebelum dilakukan modifikasi kecepatan pendinginan, adalah 0,052 derajat Celcius per menit. Percobaan. Berikut sekesar prototipe kalorimeter bahan bakar yang digunakan beserta bagian alatnya. Yang pertama yaitu motor, pulai, bejana dalam, bejana luar, stirrer, kawat sikring, crucible, katup oksigen, termokopel, katup pembuka, air, penyangga, dan penyangga bejana dalam. Dalam penelitian ini dilakukan beberapa pengembangan untuk optimalisasi kinerja prototipe kalorimeter bahan bakar yang dibuat. Terdapat 3 pengembangan yang dilakukan yaitu: pertama, pemilihan isolator panas. Pertimbangan pemilihan bahan isolator panas berdasarkan nilai konduktivitas panas, massa jenis, suhu aplikasi, kemudahan memperoleh, dan faktor harga. Dalam penelitian menggunakan isolator dari styrofoam. Styrofoam memiliki konduktivitas termal yang kecil yaitu
0,033 W per M Celsius dan banyak digunakan untuk isolasi panas. Dipilihnya styrofoam sebagai bahan isolator panas karena bahan ini memiliki nilai K yang cukup rendah, mudah diperoleh, dan harganya relatif murah dibandingkan jenis lainnya seperti rock wool atau keramik fiber. Isolator panas dalam kalorimeter diletakkan pada bagian luar bejana untuk mencegah terjadinya panas yang keluar. Semakin baik isolator, maka semakin sedikit pula kalori yang keluar dan hasil pengukuran semakin akurat. Modifikasi di sini adalah peningkatan daya isolasi panas pada bagian lubang masuk untuk bahan bakar dan air. Dalam pengembangan ini dilakukan penggantian sel busa pada bagian tutup dan lubang masuk dengan karet sehingga diharapkan kalori yang keluar lebih sedikit. Untuk keperluan ini diperlukan modifikasi tutup dan lubang sehingga sel karet dapat digunakan. Yang kedua, pemilihan alat ukur temperatur. Alat ukur temperatur yang digunakan akan mempengaruhi tingkat akurasi hasil pengukuran. Oleh karena itu, dipilih alat ukur yang mudah untuk dibaca pembacaannya dan memiliki tingkat akurasi yang relatif tinggi. Dalam pengembangan ini dilakukan penggantian alat ukur temperatur termometer cairan dengan termokouple tipe K yang dilengkapi dengan display digital untuk memudahkan pembacaan. Berikut adalah bomb calorimeter sebelum modifikasi dan setelah modifikasi. Pada gambar A sebelah kiri, bomb calorimeter sebelum modifikasi, dan sebelah kanan B setelah modifikasi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan bahan bakar benzoic acid sebanyak 1 gram dengan nilai kalori pembakaran 6.325 kalori per gram, dan pengamatan temperatur air dalam kalorimeter dilakukan setiap menit selama 4 menit sebelum pembakaran. Kemudian, setiap 15 detik setelah pembakaran bahan bakar sampai tercapai temperatur maksimum, dan akhirnya tiap menit selama 5 menit setelah temperatur maksimum. Percobaan dilakukan sebanyak 3 kali, dan kemudian dihitung nilai rata-ratanya. Dari hasil tersebut, kemudian dibuat grafik temperatur terhadap waktu untuk menentukan kecepatan pendinginan temperatur air dalam kalorimeter. Hasil dan percobaan. Hasil pengukuran temperatur air dalam kalorimeter sebelum dan setelah modifikasi ditunjukkan dalam bentuk grafik temperatur terhadap waktu seperti gambar berikut. Berikut adalah grafik temperatur versus waktu pengukuran kecepatan pendinginan kalorimeter bahan bakar. Grafik yang berwarna biru ini adalah kalorimeter bahan bakar sebelum modifikasi, dan grafik yang berwarna merah yaitu kalorimeter bahan bakar setelah modifikasi. Bagian yang penting sebagai isolasi panas hasil pembakaran adalah ruang antara bejana luar, bejana dalam, dan komponennya menghubungkannya. Untuk menurunkan kecepatan pendinginan, maka bagian ini harus dilakukan modifikasi. Kecepatan pendinginan sebuah kalorimeter menyatakan besarnya kecepatan penurunan temperatur akibat adanya aliran kalor hasil pembakaran yang keluar dari kalorimeter. Kecepatan pendinginan merupakan salah satu parameter yang penting untuk diketahui. Parameter ini akan menentukan tingkat keakurasian hasil pengukuran nilai kalor suatu bahan bakar. Kecepatan pendinginan sebuah kalorimeter bahan bakar sangat dipengaruhi oleh kualitas isolator kalorimeter tersebut. Dengan kata lain, semakin tinggi kualitas isolator, maka semakin rendah kecepatan pendinginan. Kecepatan pendinginan temperatur air dalam kalorimeter dapat dihitung dengan menggunakan persamaan sebagai berikut. Kecepatan pendinginan sama dengan temperatur air maksimum hasil pengukuran dikurangi temperatur air akhir pengamatan dibagi waktu untuk mencapai temperatur akhir pengukuran dikurangi waktu untuk mencapai temperatur maksimum. Dari hasil pengukuran diperoleh data temperatur maksimum dan akhir air dalam kalorimeter seperti yang ditunjukkan pada tabel 1 dengan menggunakan persamaan 1. Data temperatur dan waktu pada grafik, maka dapat diketahui kecepatan pendinginan.
Tabel data percobaan kecepatan pendinginan kalorimeter. Suhu maksimal sebelum modifikasi yaitu 28,77 derajat Celcius. Setelah dimodifikasi sama dengan 28,83 derajat Celcius. Suhu akhir sebelum dimodifikasi 28,50 derajat Celcius. Setelah dimodifikasi sama dengan 28,68 derajat Celcius. Waktu sebelum dimodifikasi 5,25 menit. Setelah dimodifikasi sama dengan 5 menit. Jadi, kecepatan pendinginan sebelum dimodifikasi yaitu 0,052 derajat Celcius per menit. Setelah dimodifikasi sama dengan 0,043 derajat Celcius per menit. Hasil perhitungan kecepatan pendinginan adanya penurunan dari 0,052 derajat Celcius per menit menjadi 0,043 derajat Celcius per menit. Jadi, kalor hasil pembakaran yang keluar dari kalorimeter ke atmosfer sekelilingnya mengalami penurunan sehingga kesalahan pengamatan temperatur air dalam kalorimeter dapat diperkecil. Dengan demikian, akurasi nilai kalor hasil pembakaran semakin meningkat. Modifikasi pada tutup dan lubang menggunakan sel karet memberikan manfaat pada daya isolasi panas. Hasil pembakaran. Modifikasi pada tutup dan lubang menggunakan sel karet memberikan manfaat pada daya isolasi panas hasil pembakaran. Sebelumnya, digunakan sel busa sebagai isolator. Isolator ini kurang memberikan daya isolasi yang baik karena memiliki lubang kecil sehingga panas yang dihasilkan dari pembakaran dapat keluar dari bom kalorimeter. Setelah penggantian sel karet dan modifikasi pada lubang dan tutup, maka diperoleh penurunan kecepatan pendinginan temperatur air dalam kalorimeter. Hal ini disebabkan sel karet memiliki material yang lebih padat dan tidak memiliki lubang seperti busa, sehingga mampu menahan panas. Di samping itu, penggunaan sel karet memudahkan dalam menutup lubang masuk bahan bakar dan air. Penggantian alat ukur temperatur berpengaruh besar terhadap tingkat akurasi dan kemudahan dalam pengukuran temperatur air di dalam kalorimeter. Sebelum pengembangan digunakan termometer gelas yang memiliki daya 0,1 derajat Celcius. Penggunaan termometer ini membutuhkan kecermatan dan waktu yang relatif lama dalam membaca hasil pengukuran. Maka, kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembacaan temperatur menjadi besar. Dengan menggunakan termokouple tipe K dan display digital dengan daya baca 0,01 derajat Celcius, maka tingkat kesalahan pembacaan temperatur air dapat diperkecil. Dapat disimpulkan, dalam penelitian ini telah berhasil dilakukan modifikasi alat dengan menambahkan isolator panas menggunakan styrofoam untuk meningkatkan akurasi pengukuran nilai kalor bahan bakar. Hasil pengujian menunjukkan adanya penurunan kecepatan pendinginan temperatur air dalam kalorimeter dari 0,052 derajat Celcius menjadi 0,043 derajat Celcius. Penurunan kecepatan pendinginan ini akan menghasilkan pengukuran yang lebih akurat.